Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Kuncoro Sekti, NIM 63030210109. Di sini saya akan menjelaskan materi pengambilan keputusan investasi. Yang pertama ada pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau berupa aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Contoh, investasi saham, investasi obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Yang pertama A. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memungkinkan kamu untuk mendapatkan keuntungan kurang dari 3 tahun dan dapat langsung konversikan dengan uang atau jual. Contoh, investasi ini obligasi jangka pendek, pasar saham, sertifikat deposito. B. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya, dari investasi ini adalah investasi saham dan investasi emas. Selanjutnya ada metode penilaian investasi. Yang pertama, payback period method. Ini merupakan jangka waktu yang dibutuhkan supaya dana investasi yang masuk dalam kegiatan investasi bisa didapatkan kembali secara utuh. Yang kedua, NPV, Net Present Value, adalah metode yang populer digunakan untuk analisis keuangan dalam menentukan kelayakan investasi dalam satu proyek atau bisnis. Metode ini cukup akurat untuk mengetahui nilai investasi saat ini dari arus kas masa depan dibandingkan dengan investasi awal. Yang ketiga, IRR atau Internal Rate of Return, adalah indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Yang pertama, metode payback. Kelebihan metode payback periode bisa membantu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang sudah digunakan. Kedua, kelemahan metode payback periode. Perhitungan yang sederhana ini memungkinkan investor untuk lupa menghitung biaya pendukung lainnya. Kedua, metode NPV. Kelebihan metode NPV, perhitungan NPV berguna untuk memahami potensi keuntungan dari suatu proyek investasi yang dilakukan saat menghitung modal. Kelemahannya, perhitungan investasi dengan metode NPV umumnya hanya berfokus untuk proyek investasi dengan jangka pendek dibandingkan investasi jangka panjang. Yang ketiga ada metode IRR. Kelebihan metode IRR, perhitungan dengan metode IRR bisa menjadi lebih tepat dengan realistis daripada perhitungan Accounting Rate of Return. Kelemahan metode IRR, dengan metode IRR membutuhkan waktu dan cara yang terbilang rumit, termasuk saat menghitung cash flow yang tidak dapat terdistribusi secara merata. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.